Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di mana penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga boleh mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam rencana-Mu yang terbaik. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh memulai hari kami dalam firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Tuhan yang memimpinnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan
bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, apalah arti ibadah kita gitu ya? Hidup kita adalah bagian dari ibadah kita, gitu kan ya? Bagaimana kita hadir di manapun juga, gitu, itu adalah ungkapan ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan hidup itu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mau di gereja, mau di rumah, dalam keluarga kita, ataupun di tempat kita bekerja, ataupun juga belajar seperti itu. Nah, kita akan membaca bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-11 ya. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri seatas puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tema kerendahan hati gitu kan ya, saya ingin menambahkan bahwa dalam kehidupan kita terpanggil untuk melayani sesama kita, melayani dalam keluarga, gereja, maupun juga di tempat kerja, maupun dimanapun kita ditempatkan. Dan oleh karena itu, bagaimana kita melayani dengan tepat, melayani dalam kerendahan hati gitu. Sama seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat pada saat itu adalah jemaat yang maju. Setiap orang ikut ambil bagian, setiap orang merasa terhisap dan memiliki persekutuan itu, sehingga mereka ingin yang terbaik gitu. Tetapi setiap orang punya pandangan masing-masing, setiap orang punya keinginan yang terbaik menurut mereka masing-masing gitu ya. Sehingga pada saat itu dibiarkan gitu kan ya, itu terjadi berbenturan gitu. Satu ingin A, satu ingin B gitu ya, tanpa penyelesaian. Setiap orang merasa bahwa idenya yang paling baik, bahwa setiap orang merasa bahwa apa yang dilakukan itu paling benar, seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi saat itu untuk
Ayo bersama-sama dalam kesatuan, satu hati, satu pikiran gitu. Nah, bagaimana dalam satu pikiran, dalam satu hati itu gitu ya. Maka pelayanan yang rendah hati itulah yang harusnya dihidupkan di jemaat saat itu. Dan itulah yang akan kita mencoba belajar gitu kan. Bagaimana kita pun gitu kadang-kadang juga mungkin terjebak di dalam segala segala kelayakan kita gitu kan ya. Saat kita bisa mengembangkan sesuatu ataupun saat kita bisa memelihara keluarga kita ataupun kita berjasa di kantor kita ataupun juga ide-ide brilian kita berhasil di gereja kita merasa kita layak gitu kan ya. Kita merasa kita yang terbaik gitu kan dibandingkan yang lain gitu. Kita menjadi terjebak di kesombongan kita. Kita terjebak bahwa kita lebih berharga dibandingkan yang lain seperti itu. Tapi apakah tepat seperti itu gitu kan? Di dalam bacaan kita di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya gitu. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau setiap orang merasa berhak dan merasa bahwa dia telah berjasa gitu kan ya. Dan yang lain juga merasa berjasa, maka dia harus didengarkan apa yang dia katakan, harus dituruti apa yang dia katakan. Maka setiap orang punya apa yang dikatakannya masing-masing. Maka yang terjadi mungkin ya tadi itu perpecahan gitu kan. Bahkan di dalam keluarga kita gitu kan. Bahkan mungkin kita bisa menegaskan, mungkin ada kita sebagai kepala keluarga ataupun juga kita sebagai yang menghasilkan gitu kan ya. Kita bisa menuntut hak yang lebih besar gitu kan ya, yang lain harus nurut gitu kan, tanpa kita mau mendengarkan mereka, tanpa kita mau mempertimbangkan usul dan pendapat sesama kita gitu kan. Dan jika kita dikritik, kita merasa bahwa mereka nggak mengerti kita gitu kan ya, merasa bahwa mereka tidak menghargai kita seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sebenarnya mau melayani keluarga, gereja ataupun di tempat kita bekerja, kita terjebak oleh perasaan seperti itu. Kita terjebak oleh kesombongan kita. Kita merasa bahwa kita menjadi orang yang paling penting di situ. Padahal setiap kesempatan dan setiap talenta, setiap potensi yang kita punya, semuanya datangnya dari siapa? Datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan engkau dipakai, gitu kan? Engkau diperlengkapi, dan segala apa yang engkau lakukan itu dibuatnya berhasil. Itu bukan karena hebat dan kuat dan gagah kita, bukan. Kalau kita bisa sampai hari ini, gitu ya, memelihara keluarga kita, sampai hari ini kita dipercayai dengan segala pelayanan-pelayanan yang strategis, gitu kan, oleh Tuhan, gitu kan. Atau kita bersumbangsi gitu kan, sehingga jemaat-jemaat lain menghargai kita gitu ya. Itu bukan karena kita gitu, bukan karena kuat gagah kita, tapi Tuhan pakai momen itu gitu kan ya, untuk menumbuhkan, untuk menolong, untuk memelihara keluarga kita, jemaat maupun juga dimanapun kita bekerja, untuk menjagai kita semua seperti itu. Sehingga harusnya kita tahu apalah kita gitu kan. Bukan kita malah sok bahwa kita mampu gitu. Tapi yaitu gitu, godaan itu kadang tanpa kita sadari menyelinap di hati kita. Sehingga kadang-kadang mungkin kita bisa tersenyum-senyum sendiri saat kita merasa mendengar puji-pujian dari orang di sekeliling kita gitu kan. Dan kita menjadi resisten dengan segala kritikan. Maka kita perlu berintrospeksi ataupun mengevaluasi diri kita. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar untuk Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar karena ungkapan syukur kita yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Dan apakah
pelayanan kita ini kepada keluarga, kepada sesama kita, ataupun kepada gereja jemaat kita, itu untuk Tuhan. Kalau memang benar untuk Tuhan, maka harusnya tidak menjadi penting lagi apakah orang-orang memuji kita ataupun berdampak besar atau berdampak kecil. Itu tidak menjadi penting lagi. Yang terpenting adalah kita telah melakukan apa yang Tuhan mau, dan apa yang kita lakukan itu bagi Tuhan. Sehingga kita dalam pelayanan kita di keluarga, dimanapun juga kita berada, kita tidak perlu mencari sensasi yang luar biasa, gitu kan ya. Sesuatu yang heboh, gitu kan ya, baru kita lakukan. Kalau nggak heboh, nggak ada hingar-bingarnya, kita tidak melakukan. Enggak. Setiap apapun, kalau itu diberikan dengan kesungguhan hati, maka itu akan menghasilkan sesuatu dampak yang besar. Bahkan mungkin 1-2 orang, bahkan untuk sebuah kata-kata yang sederhana, itu akan bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Karena apa, Tuhan? Karena yang terpenting di sini bukanlah kita, tetapi Kristus yang dipermuliakan. Yang terpenting bukan seberapa banyak orang akan kita pengaruhi atau seberapa banyak orang akan kita ubah, bukan. Karena yang sebenarnya mengubah hati bukan kita juga, tapi Tuhan yang mengubah hati. Tuhan yang membuat orang-orang menjadi terkesima, gitu kan. Tuhan yang membuat orang-orang menjadi tersentuh. Tuhan yang membuat orang-orang menjadi berubah untuk makin mendekat, untuk makin merasakan pemeliharaan Tuhan, untuk makin merasa bersyukur, untuk makin merasa dikuatkan oleh apa yang Anda lakukan dalam pelayanan Anda. Tapi kembali, itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan dan membuat mereka tersentuh, membuat mereka mengerti, membuat mereka menyadari seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kesombongan ataupun juga pencarian nama untuk diri kita sendiri yang mungkin tanpa kita sadari itu menyelinap di hati kita, mari kita belajar bagaimana melayani dengan rendah hati. Kalau kita melihat di bagian yang ketika Rasul Paulus sudah langsung katakan, jangan mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia. Yaitu apa? Puji-pujian dari manusia. Harusnya yang kita cari adalah puji-pujian atau kepentingan dari yang di atas. Carilah dahulu perkara yang di surga, gitu kan ya. Bukan apa yang di dunia ini, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang melayani, bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan lewat setiap orang-orang itu. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani, baiklah kita mensyukuri, baik itu besar maupun kecil. Sehingga pada saat kita diberikan kesempatan itu, kita boleh bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan ataupun juga kesempatan itu kepada kita. Dan yang berikutnya, bagaimana kita belajar mengutamakan orang lain, bukannya selalu ingin diutamakan, merebut keutamaan itu bagi kita, enggak. Bahkan kita harusnya menjauhkan itu jauh-jauh, gitu kan. Dan yang harus diutamakan adalah orang lain dalam pelayanan kita. Bagaimana kita bisa melayani kebutuhan mereka, bagaimana kita bisa melayani anggota keluarga kita, bagaimana kita bisa melayani teman-teman dalam tempat kita bekerja, bagaimana kita bisa melayani jemaat di mana kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh. Berarti itu kita harus menjalankan yang namanya memperhatikan orang lain terlebih dahulu, memperhatikan kepentingan orang lain. Bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain kalau kita tidak pernah memperhatikan mereka? Marilah kita memperhatikan mereka terlebih dahulu. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka butuhkan, apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka.
Itu yang harusnya kita cari, kita kenali, gitu kan ya. Kita ketahui seperti itu. Apa yang ada di dalam benak anak kita, apa yang mereka rindukan dalam masa-masa PJJ mereka, yang mungkin mereka sudah jenuh, yang mungkin mereka sudah bosan seperti itu. Dan bagaimana kita menolong mereka dalam pelayanan mereka. Dan bagaimana kita juga mengerti pasangan kita, bagaimana kita juga bisa memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan pasangan kita, ataupun juga di gereja maupun juga di tempat kita bekerja seperti itu. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa belajar keteladanan dari Kristus Yesus, gitu kan. Kita di situ dikatakan di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, gitu kan ya. Bagaimana Rasul Paulus mengarahkan kita untuk apa? Untuk sama menaruh pikiran Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, pola pikir Kristus harusnya menjadi pola pikir kita. Apa yang menjadi hati Kristus harusnya menjadi hati kita juga. Dan apa yang Tuhan telah teladankan di situ dikatakan di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan menganggap hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seperti tadi di awal, gitu kan ya, ada jebakan-jebakan yang bisa membuat pelayanan dalam kerendahan hati kita menjadi sirna. Yaitu apa? Kita berhak, gitu kan ya. Kita menjadi merasa memiliki sesuatu itu. Kita menjadi orang yang ingin dianggap, gitu kan ya, berkuasa ataupun berhak atas hal itu, gitu kan. Tapi apa yang diteladankan Tuhan? Tuhan yang harusnya setara dengan Allah, yang harusnya punya kekuasaan, layak untuk dimuliakan, dipuji. Dia tidak menganggap semuanya itu, bahkan dia melepaskan itu semua dan kemudian mengosongkan dirinya, gitu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang luar biasa itu, gitu kan ya, mau menjadi seperti manusia yang terbatas ini. Terbatas dalam ruang dan waktu, yang terbatas dalam kelemahan dan kelebihannya. Seperti itu. Tuhan yang maha hadir itu membatasi dirinya dan tidak menganggap segala kekuasaannya dan kekuatannya itu, gitu kan, menjadi sesuatu yang dipertahankan. Enggak, melepaskan semuanya itu. Kadangkala mungkin kita harus belajar dari anak-anak kita untuk melepaskan segala ego kita dan belajar melayani mereka untuk menemukan Kristus, untuk menemukan kebenaran dan tanggung jawab mereka di dalam Tuhan, untuk menjumpai Tuhan. Kadangkala kita pun juga harus melepaskan ego kita saat kita melayani sesama kita. Saat apa yang kita lakukan untuk kebaikan mereka mungkin kita merasa tidak dihargai, mungkin tidak dilihat oleh mereka. Tapi ketahuilah, saat apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan buat mereka dan tidak dihargai, Tuhan melihatnya dan Tuhan senang atas hal itu karena kita melakukannya dalam ketulusan hati kita, tanpa pamrih, tanpa harus balik lagi ke kita, enggak, gitu kan. Itu sesuatu yang kita berikan saja, kita lakukan saja, sama seperti Tuhan. Tuhan melakukan saja hal itu, gitu kan. Tuhan hadir dan melayani kita, gitu kan. Tanpa dia harus memastikan kepada setiap kita, kalau aku melayani kamu, kamu harus melayani aku, enggak, gitu kan ya. Tuhan enggak bilang itu. Dia melakukan lebih dahulu, dia memberikan lebih dahulu. Mau engkau menerimanya dan menyadarinya, itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi hatinya. Tapi kalaupun tidak, dia tetap melayani kita. Dia tetap mau mengasihi kita. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melayani sesama kita
keluarga kita maupun orang-orang di tempat kita bekerja. Meskipun kita tidak mendapatkan penghargaan dari mereka, meskipun mereka tidak menyadarinya, meskipun mereka tidak juga mungkin berterima kasih. Mungkin anak kita tidak pernah mengucapkan terima kasih juga. Tapi apakah engkau berhenti untuk melayani mereka, untuk menyediakan segala sesuatunya, untuk mendidik mereka menjumpai Tuhan, untuk mendidik mereka di jalan Tuhan? Apakah engkau berhenti karena anakmu tidak mengucapkan terima kasih? Saya rasa tidak, gitu kan ya. Dan saya pun berharap tidak, gitu kan. Karena apa? Karena pelayanan kita meneladani Kristus. Kristus yang telah melepaskan segala kesetaraan dengan Allah untuk mau menjadi sama seperti manusia dan mengambil rupa sebagai hamba. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah harusnya juga mengambil sikap yang sama. Dan yang berikutnya yaitu dalam ketaatannya sampai dengan kematiannya. Di ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana ketaatannya itu tidak menuntut apa yang jadi kehendak dia, kelayakannya dia, enggak. Tetapi dia tunduk dalam ketaatan kepada Bapanya di surga. Dan bahkan kalau itu berarti pengorbanan, berarti itu kesengsaraan, dia tetap mengambil itu. Dia mengatakan kalau cawan ini bisa berlalu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Itu menjadi melepaskan hak kita, diletakkan dalam kehendak Tuhan. Dan mampukah kita untuk melepaskan hak kita dalam melayani keluarga kita, melayani di gereja kita, maupun melayani di tempat kita bekerja, untuk diletakkan kepada kehendak Tuhan, untuk diletakkan dalam rencana Tuhan, di mana Tuhan telah menempatkan kita di keluarga, gereja, maupun juga tempat kita bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, biar pada saat kita melakukan semuanya itu dalam kehendak Bapa di surga, maka kita akan mendengar bahwa kemuliaan itu hanya untuk Bapa, hanya untuk Tuhan saja, gitu kan ya. Ini Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Karena kita hanyalah hamba-hamba Allah, di mana kita harusnya mensyukuri saat kita diberikan kesempatan untuk tetap melayani di keluarga kita, untuk masih boleh melayani di gereja, untuk masih boleh melayani di tempat kita bekerja. Dan biarlah segala apa yang kita lakukan dalam kerendahan hati itu mendatangkan pujian bagi Allah Bapa. Dan selamat melayani dalam kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan ini, mari kita merenungkan, mari kita merefleksi diri kita. Sebenarnya apakah kita sungguh-sungguh telah rendah hati melayani sesama kita? Mari kita tundukkan kepala sambil merenungkan. Pujian ini boleh mengingatkan kita hati sebagai hamba.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Dan sebagaimana kita mau belajar memiliki hati sebagai hamba, marilah kita bersama-sama berdoa untuk sesama kita, berdoa bagi rekan-rekan kita, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan berdoa bagi gereja kita. Saya akan memandunya. Mari kita menaikkan doa-doa kita sebagai pelayanan kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam rangka mengatasi pandemik, mereka berjuang untuk mengusahakan vaksin yang tepat sehingga kita boleh melewati masa-masa ini. Mari kita doakan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah apa yang diusahakan oleh pemerintahan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati, sehingga apa yang direncanakan boleh mendatangkan kebaikan. Kemudian kita akan mendoakan setiap gereja-gereja Tuhan yang boleh dipakai untuk memberkati orang-orang di sekeliling, baik itu jemaat maupun juga masyarakat di sekeliling gereja di mana Tuhan menempatkan. Mari kita doakan. Pakailah kami sebagai gereja Tuhan untuk menjadi sinar terang pengharapan-Mu Tuhan, sehingga menguatkan setiap orang-orang, jemaat kami maupun juga masyarakat di sekeliling kami, akan sesuatu yang baik boleh datang di ke depan. Tuhan, terima kasih untuk itu juga. Kemudian yang berikutnya, mari kita mendoakan jemaat kita dalam segala pergumulan mereka, dalam segala sukacita juga mereka, dalam segala perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita doakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, untuk boleh setiap kami saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan lain, sehingga kami boleh melewati masa-masa ini bersama-sama Tuhan. Dan kemudian kita akan mendoakan juga setiap rencana dari komisi-komisi, dari kelker-kelker maupun juga dari penatua dalam rangka Natal, dalam rangka juga Advent. Mari kita doakan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap hal yang boleh kami doakan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ini memberikan kami kekuatan bahwa Tuhan tetap akan selalu mendampingi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjagai kami untuk tetap selalu rendah hati, untuk meneladani Tuhan, dan tetap selalu melayani dimanapun Engkau menempatkan kami, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat, maupun juga sebagai orang-orang yang ada dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.